Tidak lama lagi, kita akan menyaksikan pergelaran terakbar dalam sepak bola, yaitu Piala Dunia. Turnamen yang diselenggarakan dalam 4 tahun sekali ini memang selalu memberikan cerita yang sangat istimewa, tak terkecuali di Qatar nanti. Edisi terakhir yang dilaksanakan di Rusia memunculkan Prancis sebagai juara. Dalam menyambut gelaran pada akhir tahun nanti, tim Ayam Jantan tentu berambisi untuk mempertahankan piala. Namun, kita semua tahu bila tidak mudah bagi negara manapun untuk mempertahankan gelar Piala Dunia. Faktanya, dalam 21 edisi yang sejauh ini digelar, cuma ada nama Brasil dan Italia yang bisa mempertahankan gelar. Tim Samba tercatat sebagai juara 2 kali beruntun pada edisi 1958 dan 1962. Sementara, gelar juara yang mampu dipertahankan Italia terjadi pada 1934 dan 1938. Selain karena menjadi misi yang sangat sulit untuk mempertahankan gelar Piala Dunia, terdapat kutukan yang sampai saat ini dipercaya oleh sebagian besar penggemar sepak bola adalah sang juara bertahan selalu mengalami kegagalan ketika coba mengulang kejayaan. Apalagi pada edisi-edisi belakangan ini, ada banyak juara bertahan yang bahkan kesulitan untuk lolos dari fase grup. Itu mengapa cukup mudah untuk mengatakan bila Prancis sangat berpotensi gagal tunjukkan performa gemilang di Qatar. Kutukan Piala Dunia. Kisah tentang sang juara bertahan yang gagal melewati babak grup sejatinya sudah terjadi pada Piala Dunia 1966. Ketika itu, timnas Brasil yang baru saja memenangkan 2 Piala Dunia secara beruntun sangat berambisi untuk kembali meraih piala. Namun begitu, mereka yang tergabung di grup 3 bersama Portugal, Hungaria, dan Bulgaria gagal tunjukkan performa gemilang. Brasil hanya menempati peringkat ketiga di bawah Portugal dan Hungaria. Padahal ketika itu Brasil dihuni oleh pemain berbakat dan berkualitas yang namanya sampai saat ini masih dikenang. Seperti Pelé, Garrincha, Jairzinho, dan Tostão. Kemudian untuk edisi belakangan ini, kutukan sang juara bertahan dimulai pada gelaran Piala Dunia edisi 2002. Pada tahun 2002, Prancis datang ke Korea Jepang dengan status juara bertahan. Seperti diketahui, pada gelaran 1998, mereka berhasil mengalahkan timnas Brasil di partai final dengan skor mencolok 3-0. Masih dihuni oleh pemain seperti Zinedine Zidane, Thierry Henry, Emmanuel Petit, sampai David Trezeguet di Korea Jepang, Prancis malah gagal mengulang kejayaan. Parahnya, mereka duduk di dasar klasemen ketika negara seperti Senegal, Denmark, dan Uruguay jadi pesaingnya. Prancis hanya mengoleksi sebanyak 1 poin hasil dari bermain imbang melawan Uruguay. Ini sungguh mengerikan. Sang juara bertahan tersingkir di babak pertama. Kami masih memiliki pemain terbaik, tapi semuanya tak berjalan dengan baik. Begitu kira-kira komentar Kapten Prancis, Marcel Desailly setelah Ayam Jantan harus balik kandang dengan kaki terpincang-pincang. Pada edisi 2006, Brasil yang meski tidak tersingkir secara mengenaskan, kembali mengulang kegagalan sang juara bertahan di Piala Dunia. Berlanjut ke edisi 2010, Italia merupakan tim yang baru saja memenangkan gelar Piala Dunia 2006 dengan sangat dramatis. Mereka mengalahkan Prancis di partai final ketika kondisi sepak bola di sana sedang tidak baik-baik saja. Ketika tampil di Afrika Selatan, Italia meneruskan jejak Prancis sebagai juara bertahan yang gagal di babak grup. Tak hanya gagal di fase grup, Italia juga sekaligus menempati posisi buncit di bawah nama Paraguay, Slovakia, dan Selandia Baru. Cukup mengejutkan bukan? Kemudian pada edisi 2014 yang memunculkan Spanyol sebagai juara bertahan, ceritanya juga tak jauh berbeda.
Semua tentu masih ingat ketika tim Matador dilibas secara memalukan oleh timnas Belanda dengan skor 1-5. Kesengsaraan mereka berlanjut ketika Chili juga berhasil menjadi penjagal dengan skor akhir 0-2. Lalu, kemenangan 3-0 atas Australia di laga terakhir pun sama sekali tak ada artinya. Selanjutnya, ada kata-kata indah yang begitu terkenal berbunyi, sepak bola adalah permainan sederhana. 22 orang mengejar bola selama 90 menit dan pada akhirnya Jerman selalu menang. Kalimat yang keluar dari mulut legenda sepak bola, Gary Lineker, mungkin terbukti pada tahun 2014. Jerman berhasil meraih gelar juara keempat. Yang istimewa, mereka merusak mimpi besar Lionel Messi di partai final dan sempat melakukan pembantaian besar-besaran kepada sang tuan rumah, Brasil. Akan tetapi cerita mengesankan itu tidak berlanjut pada edisi 2018. Di Rusia, permainan Jerman yang sejatinya masih banyak mengandalkan pemain besar dirusak oleh negara-negara seperti Swedia, Meksiko, hingga Korea Selatan. Kalah melawan Meksiko di pertandingan pertama, Jerman berhasil bangkit dengan mengalahkan Swedia di pertandingan kedua. Namun ketika meladeni perlawanan Korea Selatan yang diasuh Shin Tae-yong, mereka tumbang dengan skor telak 2-0. Momen itu pun akhirnya menjadi pukulan telak bagi Jerman yang berstatus sebagai juara bertahan. Rentetan masalah yang bisa mengganggu performa Prancis. Setelah memenangkan gelar juara dunia pada tahun 2018, Prancis menjadi tim unggulan ketika Piala Eropa 2020 digelar. Setelah memenangkan gelar juara dunia pada tahun 2018, Prancis menjadi tim unggulan ketika Piala Eropa 2020 digelar. Mereka yang bergabung di grup F bersama Portugal, Jerman, dan Hungaria berhasil keluar sebagai juara grup. Akan tetapi Prancis secara mengejutkan tumbang atas Swiss di babak 16 besar. Untungnya, kegagalan Prancis di gelaran Piala Eropa 2020 berhasil direspon dengan gelar juara UEFA Nations League edisi 2021. Setelah itu, Prancis yang mengalami regenerasi pada sektor tertentu tetap mampu tunjukkan performa apik ketika melakoni laga internasional. Di Piala Dunia 2022 edisi Qatar nanti pun Prancis terbilang diuntungkan karena menempati grup yang terbilang mudah. Mereka yang bergabung di grup D bertemu dengan negara seperti Australia, Denmark, dan Tunisia. Namun kembali lagi, mereka pernah melewati fase seperti ini pada gelaran Piala Dunia 2002, di mana hasilnya sangat mengenaskan. Kemudian selain faktor kutukan Piala Dunia yang terus menghantui, terdapat pula beragam masalah yang dianggap mengganggu persiapan tim ayam jantan, yang berpotensi melemahkan kekuatan mereka di Qatar. Pertama, ketika tampil di ajang pemanasan seperti UEFA Nations League 2022, Prancis yang tergabung di grup A1 gagal tampil mengesankan. Meski turnamen ini dianggap tidak terlalu penting, mereka cuma bisa meraih kemenangan melawan tim juru kunci Austria. Sementara, ketika berhadapan dengan Denmark dan juga Kroasia, mereka gagal memetik poin penuh. Hasil itu tentu terbilang sangat buruk untuk tim sekelas Prancis. Selain itu, Prancis juga masih akrab dengan masalah cedera yang dialami oleh sejumlah pemain secara bergantian. Fakta ini jelas menjadi titik kekhawatiran yang dirasakan oleh tim ayam jantan. Gonjang-ganjing yang terjadi di kubu Prancis kian terasa ketika mereka juga diganggu dengan masalah internal seperti keterlibatan pemimpin federasi, Noël Le Graët dalam kasus pelecehan seksual. Serta masih ada lagi perkara seperti pertikaian antara Paul Pogba dan saudaranya yang bisa saja mengganggu performa sang pemain. Rentetan masalah tersebut jika tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menjadikan Prancis sebagai tim yang mengisi daftar kutukan Piala Dunia untuk kali kedua.